Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita masih membahas pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. Tetapi bahasan kita pada kali ini adalah expected value of perfect information. Langsung saja kita mulai. Apa itu expected value of perfect information atau nilai harapan informasi sempurna? Dalam bahasan yang pertama, kita sudah mengenal bahwa akibat dari risiko, maka kita akan menghadapi kerugian ataupun ketidakpastian. Jadi, untuk meminimalisir atau memperkecil ketidakpastian itu, kita memerlukan informasi yang sempurna. Jadi, dengan menggunakan informasi sempurna, pengambil keputusan dapat menjamin pemilihan tindakan atau alternatif yang memberikan hasil terbesar atau kritis payoff, apapun kejadian yang sebenarnya terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita perlu menghitung berapa nilai dari informasi tersebut, sehingga dapat diambil keputusan perlu atau tidak mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi tersebut. Sehingga sering juga disebut expected value of perfect information itu sebagai biaya ketidakpastian atau cost of uncertainty. Baik, expected value of perfect information adalah selisih antara nilai harapan dengan informasi sempurna dan nilai harapan tanpa informasi sempurna, sehingga bisa dirumuskan EVPI sama dengan EVWPI dikurangi EV. Apa itu EVPI? Expected Value of Perfect Information, yaitu nilai harapan dari informasi sempurna tadi. Kemudian EVWPI atau Expected Value of Perfect Information adalah nilai harapan dengan informasi sempurna. Sedangkan EV sendiri adalah Expected Value, yaitu nilai harapan tanpa informasi sempurna. Baik, langsung saja ke contoh. Expected value of perfect information. Oke, sebuah contoh ini. Sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif investasi, A, B, atau C, di mana tingkat keuntungan bergantung pada situasi pasar. Sedangkan probabilitas situasi pasar serta tingkat keuntungan masing-masing jenis investasi sebagai berikut, seperti kita lihat dalam tabel. Dan contoh soal ini kita ambil dari bahasan sebelumnya, yaitu expected opportunity loss. Nah, kemudian pertanyaannya, guna memastikan situasi pasar yang akan datang, manajer pemasaran mengajukan proposal untuk melakukan riset pasar dengan biaya Rp2.000. Kemudian, sebagai pimpinan perusahaan, Anda harus memutuskan perlu atau tidak riset pasar tersebut dilakukan. Baik, kita langsung ke penyelesaian. Dari tabel payoff tadi,
kita perhatikan, kita langsung pilih pada masing-masing situasi pasar nilai tertinggi dari masing-masing alternatif investasi. Jadi langsung saja pada situasi pasar lesu, kita lihat nilai tertinggi adalah 45.000, yaitu alternatif investasi A. Kemudian pada situasi pasar normal, nilai tertinggi terdapat pada jenis investasi C, yaitu 60.000. Demikian juga pada situasi pasar cerah, nilai tertingginya investasi C, yaitu 50.000. Nah, nilai-nilai tertinggi tadi kita buatkan baris, yaitu baris nilai maksimal. Kita turunkan. Jadi pada situasi pasar lesu 45.000, normal 60.000, cerah 50.000. Nah, selanjutnya kita lihat rumus. Rumus yang tadi adalah EVPI sama dengan EVWPI min EV. Dari mana EVWPI? EVWPI kita hitung dari baris nilai maksimal tadi, kita kalikan dengan probabilitas masing-masing situasi pasar. Jadi 45.000 kali 0,15 ditambah 60.000 kali 0,30 ditambah 50.000 kali 0,55, hasilnya 52.250. Selanjutnya EV. Dari mana nilai EV kita peroleh? Nilai EV kita peroleh dari perhitungan kita menggunakan kriteria expected payoff maupun expected opportunity loss. Dari kedua kriteria itu kita mendapatkan bahwa alternatif investasi C adalah yang terbaik, sehingga nilai payoff dari alternatif investasi C kita kalikan dengan probabilitas masing-masing situasi pasar. 35.000 kali 0,15 ditambah 60.000 kali 0,30 ditambah 50.000 kali 0,55, hasilnya 50.750. Nah, berikutnya kalau kedua nilai ini sudah kita dapatkan, kita sudah bisa menghitung nilai EVPI, yaitu EVWPI 52.250 dikurangi dengan EV 50.750, hasilnya 1.500. Artinya apa? Artinya EVPI sebesar 1.500 ini adalah batas produsen mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi situasi pasar yang akan datang. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa kalau manajer pemasaran tadi mengajukan proposal untuk melakukan riset pasar dengan biaya sebesar 2.000, maka kita bisa memutuskan bahwa kita tidak perlu melakukan riset pasar itu. Logikanya bagaimana? Logikanya kita menggunakan kriteria EVWPI, nilai EVWPI sebesar 52.250. Ini adalah keuntungan kita menggunakan informasi sempurna sebesar 52.250. Sedangkan
2.000 harus kita keluarkan untuk membiayai riset pasar, sehingga keuntungan kita menjadi berkurang, tinggal 50.250, dan itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai EV, yaitu nilai harapan tanpa informasi sempurna, sebesar 50.750. Artinya sia-sia kita melakukan riset pasar. Dengan biaya 2.000 kita hanya memperoleh keuntungan lebih kecil dibandingkan dengan tanpa kita menggunakan informasi sempurna, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan kita tidak perlu melakukan riset pasar itu. Saya kira itu, ini bahasan terakhir dari pengambilan keputusan dalam kondisi risiko dengan menggunakan keputusan probabilistik. Saya kira selesai. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.